Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah tarawih salat Isya Masjid Asyam yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini yang ke-6 kita menunaikan salat tarawih berjamaah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menepati janjinya, di mana dari awal kita Allah turunkan rahmat. 3 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan seperti disampaikan Ustaz Aris di awal. Yang pertama adalah rahmah, yang kedua maghfirah, dan yang ketiga itqu minan nar. Alhamdulillah, dengan turunnya hujan itu bagian daripada rahmat, sehingga membantu kita mengurangi dahaga. Yang sudah menempa aktivitas dari pagi sampai siang, dan siang hari kita merasakan betapa teriknya sinar matahari, kemudian Allah teduhkan jiwa kita, Allah lapangkan dahaga kita melalui kesegaran udara, diturunkannya hujan. Jadi jangan aral. Alhamdulillah, kan kita pulang kerja naik motor kehujanan, adem jadinya, nyaman. Hadirin, salawat dan salam semoga disampaikan ke hariban kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah anjuran yang termaktub dalam Al-Quran. Puasa hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila ada dari kita yang tidak menjalankan puasa, berarti sudah melanggar aturan. Karena puasa bukan aturan manusia, bukan ijtihadiyah insaniyah, tapi ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan lewat firman-Nya dalam surah Al-Qur'an. Saya diberikan materi terkait dengan puasa, upaya pengendalian diri. Sejujurnya, bicara masalah puasa, intinya kembali kepada kita, kejujuran dalam hati kita. Karena yang tahu puasa tidak hanya kita sama Allah. Jujur saja, ketika kita kecil, terkadang kita, karena memang masih suasana belajar, nyuri-nyuri waktu. Begitu siang panas, masuk ke dapur, ada air, kita teguk, kemudian kita keringkan bibir. Ditanya sama bapak, puasa? Alhamdulillah pak, itu masih kering. Itu kita waktu kita dulu, waktu kecil. Tidak munafik, karena memang itu proses belajar, ya, pengalaman. Dan insya Allah mungkin hampir semua, kalaupun tidak semua. Tapi ini bagian daripada tempaan, upaya pengendalian diri kita, menahan rasa lapar dan haus diantaranya. Bicara pengendalian diri, kita jangan pernah lupa apa sih sebenarnya puasa itu. Bahwa as-shaum huwa al-imsaku anil akli was-surbi wa kullu mubtila min tulu'il fajri
ila maghribiha. Ingat, ini yang perlu kita tanamkan baik-baik. Kapan sebenarnya mulainya puasa? Ahli fuqaha, para ahli fikih, kemudian juga segenap lajnah imsakiyah, kenapa mencantumkan di situ ada jadwal imsakiyah? Sebenarnya warning bagi kita, tanbihan bagi kita, supaya kita tidak lengah, tidak terlewat. Tapi bukan berarti ketika ada pengumuman imsak kita lantas nyatakan wah udah habis. Nah, ingat, min tulu'il fajri, apa itu? Ketika datangnya waktu sholat. Karena sholat fajr itu hakikatnya sholat subuh. Kan sholat subuh adanya di kita. Coba ke Arab, gak ada sholat subuh, sholatul fajr. Makanya imsak itu bukan berarti kita stop ketika kita misalkan suatu hari kesiangan, ya, lagi enak-enak kita minum, dengar imsak di masjid, langsung berhenti, jangan, rugi, ya. Makanya harus tahu ilmunya. Ketika itu hanya imsak itu mewarningkan kita, mengingatkan hati-hati mau datang penutupan. Kapan itu? Ketika terbit fajar, itulah dimulainya kita berpuasa. Min tulu'il fajri ila maghribiha. Makanya Ustaz Anwar kemarin menyatakan, ayo kita puasa, ayo kita ibadah dengan ilmunya, jangan katanya. Kan rugi itu ketika kita anak-anak makan karena kesiangan, karena dengan kata imsak langsung diam, padahal masih ada waktu. Begitu. Jemaah rahimakumullah. Dan jangan pernah lupa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi, man lam yajim as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berdoa, berniat untuk puasa di esok hari sebelum muncul fajar, maka dia tidak dikabulkan puasa. Makanya kita selalu ketika selesai tarawih membaca bersama-sama berniat. Namun ada yang perlu saya sampaikan, mohon maaf, bukan semata-mata lebih pintar kita tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Bagaimana sih sebenarnya niat yang benar? Dalam kaidah Arabiyah ada, kalau kita dalam bahasa Inggris ada grammatically, how to read English as good as well according to the grammar. Begitupun dalam bahasa Arab ada apa kaidah Arabiyah. Ketika kita ngaji ada tajwid, bagaimana cara membaca, panjang pendek dan sebagainya, hukum-hukum mad dan sebagainya. Begitupun dalam bahasa Arab. Jangan salah, ada i'rab, ada hukum mad, ada dhamir dan sebagainya. Nah, kita selalu mengikuti yang sudah biasa. Contoh, nawaitu sadaqatin an adai fardhi syahri ramadhana. Nah, ini sedikit saya islah, ya. Yang benar adalah ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena secara i'rabnya, ya, secara hukum kaidah Arabiyahnya, kalau dibaca ramadhana itu rancu. Ya, kalimat fardhi syahri itu namanya ada mudhafun ilaih. Fardhi mudhaf, syahri mudhafun ilaih. Idhofah. Ada kata yang disambungkan. Ada penyambung dua kalimat. Babul fasli. Enggak ada babul faslah. Enggak ada babul faslu. Itu namanya mudhafun ilaih. Ya. Jadi secara niat, secara arti, nawaitu samagodin, niat saya puasa, an-adai, menjalankan ibadah puasa, perintah di bulan Ramadan,
Fadli syahri Ramadhani. Nah, maksud Ramadan ini Ramadan tahun ini, Ramadan yang sekarang. Makanya dijelaskan di akhirnya hadis sanati. Nah, itu kalau i'rab yang benar, ya. Kemudian ada satu lagi yang kaidahnya benar. Kalau pakai Ramadhana, maka diikuti ujungnya hadis sanata. Ya, jangan hadis sanati. Ini secara i'rab benar. Hadis sanata fadli syahri Ramadhana hadis sanata, atau fadli syahri Ramadhani hadis sanati. Itu secara i'rab benar dua-duanya. Tapi artinya ketika kita akan menjalankan ibadah pada bulan ini, yang lebih tepat adalah fadli syahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Itu namanya, kenapa Ramadan boleh? Itu ada istilahnya ism ghair musyarif. Ism ghair musyarif ini adalah kata atau suku kata yang memang tidak menerima tanwin. Ramadan nggak ada tanwin di sana, ya, gitu. Nah, ini bisa saja Ramadhani hadis sanati, bisa saja saya ulangi Ramadhana hadis sanata. Tapi yang paling benar adalah nawaitu sabaqadin an adai fadli syahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, ya. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita tidak salah, karena ketika kita doa kita akan khusyuk manakala kita ada artinya. Kita doa panjang tapi nggak tahu artinya, gimana mau khusyuk? Makanya kan salah satu sholat, kenapa sholat wajib khusyuk, harus mengkhusyukkan diri kita, karena kita itu nggak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya pasti kita nangis. Makanya kan mereka orang Arab, karena mereka tahu artinya, ketika dibacakan dengan kalimat yang enak, bacanya lantun yang bagus, tersentuh hatinya, nangis dia. Kenapa? Karena paham. Nah, kita coba, ayo kita mencoba untuk sedikit demi sedikit memahami supaya ibadah kita semakin terlengkapi. Jamaah rahimakumullah, kembali ke penutup. Kita ketika buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kan seperti itu. Ada lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa qalatul aruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada dua, boleh pilih. Nah, ini ada para pendapat ulama yang paling benar diucapkannya setelah buka, bukan sebelum buka. Ayo, artinya apa? Artikan dulu, kan gitu. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahagaku. Waqtalabil uruq, basah semua urat-uratku, kerongkonganku kasarnya. Ya, wafadatul ajru, yang sudah Allah tentukan pahalanya, insya Allah, mudah-mudahan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sebelum makan sudah membaca doa dhahabat dhama'u, apa kita sudah dahaga? Udah hilang dahaga kita, orang minum aja belum, gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita juga kurang benar di dalam melaksanakannya, ya kan? Allahumma laka sumtu, itu pun dibacanya setelah kita minum. Gimana kaifiahnya? Begitu zuhur maghrib, bismillahirrahmanirrahim, minum. Dengan bismillah cukup pertama. Mau pakai air putih dulu, sunahnya pakai apa namanya kurma, ya kan? Atau selera. Setelah itu baru rasakan. Begitu kita seduh, kita nikmatin air putih misalkan, atau manisan atau gimana, otomatis dia terasa masuk tuh. Nyambung kan kalimatnya, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahagaku, kan gitu, telah basah urat-uratku, kan gitu. Terus Allahumma laka sumtu, ya Allah saya berpuasa untukmu. Nah, batalkan dulu. Wa rizki aftartu, dan dengan rezekimu kamu makan. Ya kalau nanti kita udah makan, orang makannya belum, udah baca dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini
mudah-mudahan kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Yang kurang, saya pun awalnya tidak tahu, ya, belum mengenal itu. Ternyata setelah kita pelajari lebih jauh lagi, oh ternyata selama ini kita kurang bagus, selama ini kita kurang lengkap. Kita saling melengkapi supaya ibadah kita semakin hari semakin bagus. Terkait mengenali diri, ini yang utama. Kalau pertamanya kita niatnya sudah salah, bagaimana kita mau bicara pengendalian diri? Ya kan? Ibda min awal, dari awal dulu kita benahi. Ya, ini barangkali hadirin, mudah-mudahan kita teringatkan dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal yang ibadah kita, baik ibadah puasa ataupun ibadah lainnya, dan juga sedekah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Terkait pengendalian diri, insya Allah kita semuanya sudah menjalankan. Ya, terbukti dari biasanya makan 2, 3 kali, 4 kali sehari, sekarang kan terkurangi. Itu kan bagian pengendalian diri, ya kan? Dari mungkin dulu ucapan kita cakcok, setelah kita puasa, ya kan, kita ada ucapan menahan. Itu bagian-bagiannya. Yang paling penting adalah selamatkan kita dari kezoliman. Ini intinya pengendalian diri. Tidak zolim terhadap orang lain, tidak zolim terhadap diri sendiri. Karena kita semuanya minal zolimin, tidak munafik. Kita semua minal zolimin, ada doanya. Ya, kita ngaku sama Allah, ya Allah kami itu orang yang zolim, orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmatmu. Ya, makanya dengan ibadah puasa dan sebagainya ini, kita teringatkan kembali betapa kita selama ini telah jauh, ya, telah melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan. Banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan. Hadirin, demikian barangkali sedikit tausiah, mudah-mudahan bermanfaat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menerima amal ibadah kita dan kita tutup berpacu semangat. Ya, saya perhatikan sedikit dari awal. Saya sengaja datang di belakangan di situ. Saya senang penuh. Masjid Jamuat, saya masuk apa pasnya di luar. Kemudian hari pertama penuh, subuh pun penuh. Terus sekarang begitu masuk hari ke-6 udah mulai kosong di belakang. Mudah-mudahan kosongnya itu bukan karena males, ya. Mudah-mudahan kosongnya itu karena mungkin baru pulang kerja, ya kan? Atau mungkin ada urusan yang lain. Mudah-mudahan nanti sampai akhir juga penuh. Ya, kalau pertengahan kosong juga ternyata kosong juga, saya yakin itu bukan karena males, karena mungkin sudah banyak yang pulang kampung karena sekarang sudah dibebaskan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.